Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, beliau Dr. Insinyur Ahmad Iqbal MPD, yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, beliau Dr. Naili Roshidah SSM Hum, yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, beliau Bapak Musyafa Ali MPD, yang saya hormati narasumber webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, beliau Bapak Risdianto Hermawan MPD, selaku dosen Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Yang saya hormati narasumber webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, beliau Ibu Nurazila Sari MPD, selaku dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Yang saya hormati narasumber webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, beliau Bapak Nur Hafiz MPD, selaku dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang saya hormati seluruh peserta webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan tema penguatan moderasi beragama bagi anak usia dini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan tema penguatan moderasi beragama bagi anak usia dini. Dalam malam hari ini, tanpa ada halangan suatu apapun, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Perkenankanlah saya Nia Dwi Lestari sebagai pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Mengingat waktu yang sudah semakin malam, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelumnya, izinkan saya membuka acara ini dengan agama Islam. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Bapak kan sekiasinan, tapi antar main kriyo. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto kepada beliau Dr. Naili Roshidah SSM Hum, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, para pimpinan, para koprodi, dan juga para narasumber, dalam hal ini Bapak Ristianto Hermawan dari UNU Kebumen, Ibu Nur Azila Sari dari Stain Bengkalis, dan Bapak Nur Hafid dari UNU Purwokerto, dan juga yang kami banggakan para dosen, mahasiswa, dan juga para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita dapat melaksanakan webinar nasional kolaborasi program studi pendidikan Islam anak usia dini dalam keadaan sehat ya walafiat. Salawat salam marilah kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang berbahagia, pertama-tama saya selaku Dekan Fakultas Agama Islam sangat bangga ya dengan adanya webinar nasional kolaborasi program studi PIAUD ini. Ya, selamat kepada Prodi PIAUD UNU Purwokerto dan juga program studi dari PIAUD ya dari UNU Kebumen, kemudian Stain Bengkalis yang telah menyelenggarakan webinar nasional ini dengan tema moderasi beragama untuk anak usia dini. Nah, ketika saya melihat dan mendengar ada webinar nasional terkait dengan moderasi beragama anak usia dini, ini saya sangat senang sekali ya, karena tentu saja ini sangat beririsan atau bersinggungan langsung dengan visi UNU Purwokerto dan juga slogan FAI UNU Purwokerto yaitu Empowering Muslims with Moderation. Nah, dan kebetulan di bulan ini, 2 bulan ini kita telah menyelenggarakan 2 seminar nasional, satunya adalah dari PAI kebetulan kemarin ya, dan temanya juga sama terkait dengan moderasi beragama. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita menyelenggarakan kembali webinar nasional tentang moderasi beragama untuk anak usia dini. Dan ini memang sangat penting, tidak hanya untuk kita calon guru ya, untuk PAUD atau PIAUD, dan juga mereka para wali murid ya, untuk anak usia dini, bahwasanya penanaman moderasi beragama di tingkat PAUD ini sangat penting sekali ya. Karena ini adalah kunci utama ya atau gerbang utama bagi anak-anak untuk memahami betul terkait moderasi beragama dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika gerbang ini sudah dimasuki dengan ajaran atau aliran-aliran yang tidak mendukung moderasi dalam beragama, maka kedepannya akan sangat sulit untuk diluruskan gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali dan cukup bangga dengan adanya webinar nasional ini yang digagas oleh program studi PIAUD UNU Purwokerto. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ristianto Hermawan dari UNU Kebumen, kemudian Ibu Nur Azila Sari dari Stain Bengkalis, dan Bapak Nur Hafid dari
PIAUD UNU Purwokerto yang telah meluangkan waktunya di webinar kali ini untuk sharing ilmu, kemudian juga sharing pengalaman bagaimana mengajarkan atau menanamkan moderasi beragama bagi anak usia dini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya webinar nasional ini adalah hasil dari kolaborasi, ya, kolaborasi program studi dari beberapa universitas atau sekolah tinggi. Ya. Ini sangat sesuai dengan upaya kita untuk mengepakkan sayap lebih cepat, begitu ya, yaitu menjalin jejaring, kemudian menjalin silaturahim, kemudian juga tidak hanya sharing ilmu dan pengalaman saja, tapi juga tadi silaturahim dan juga menjalin persaudaraan, silaturahim, dan memperluas jaringan. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak hanya kolaborasi dalam hal webinar saja, ya. Kita sangat welcome sekali kepada teman-teman di UMNU Kebumen dan juga STAIN Bengkalis untuk kita dapat berkolaborasi di bidang-bidang yang lain, begitu. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat juga kepada program studi PIAUD UNU Purwokerto yang pada malam hari ini juga akan melaunching jurnalnya, ya, yang baru. Ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu semua, kita ketahui bersama bahwasanya program studi yang ada di FAI UNU Purwokerto ini semuanya baru, ya, semuanya baru. Ini belum genap 6 bulan ini, alhamdulillah sudah bisa melahirkan satu jurnal, ya, yaitu jurnal tumbuh kembang atau jurnal tumbang, ya. Dan mudah-mudahan jurnal ini nanti bisa tetap eksis, ya, tetap eksis, dan juga dengan kolaborasi ini bisa saling mengisi antara program studi atau universitas satu dengan yang lainnya, sehingga kita tetap bisa memberdayakan jurnal yang ada, dan juga teman-teman mahasiswa juga bisa mengisi, ya, atau mengirimkan artikelnya di jurnal tersebut sehingga menjadi wadah inspirasi dan juga penulisan bagi teman-teman dan juga dosen di berbagai universitas dan sekolah tinggi. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber dan selamat kepada program studi PIAUD dan kolaborasi dengan program studi PIAUD di UMNU Kebumen dan STAIN Bengkalis. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu launching jurnal tumbuh kembang anak usia dini oleh Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Beliau Bapak Busyafa Ali MPD, kepadanya dipersilakan. Rel, cukuna anu tasnya mama Rel, sing coklat nang kamar Rel. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur UNU Purwokerto, yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang malam hari ini hadir, Bu Naili Roshidah, dan yang saya hormati pula narasumber Mas Rizky, Mbak Mirazila, dan juga Mas Hafid. Dan yang saya banggakan, teman-teman hadirin semua yang hadir dalam acara webinar nasional pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk saling bertatap layar, melipat jarak, untuk saling belajar dan berbagi bersama. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah.
Kayak di sini saya mewakili teman-teman pengelola jurnal tumbuh kembang anak usia dini. Perlu diketahui program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ini baru lahir bulan Agustus kemarin. Jadi baru berjalan 1 semester ini. Dan alhamdulillah di perjalanan 1 semester ini kita sudah membuat produk. Ini produk pertama kami, yakni jurnal ilmiah yang bernama Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Jadi Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini ini kita berikan open access untuk seluruh peneliti, mahasiswa, guru, dosen, bahkan pengamat terkait dalam bidang pendidikan anak usia dini. Itu. Adapun yang menjadi fokus dan skop dalam jurnal ini adalah terkait dengan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yakni ada fisik motorik dan sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, kita juga menerima artikel-artikel yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan juga pengasuhan seperti itu. Dan jurnal kami mempubliskan 2 edisi dalam 1 tahun, yakni di bulan Februari dan juga Juni dan Januari dan juga Juli seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman semua peserta webinar yang hadir pada malam hari ini barangkali memiliki artikel-artikel hasil dari riset ataupun penelitian bisa sekali dikirim ke jurnal kami. Dan alhamdulillah kita sedang mengajukan proses ISSN seperti itu. Jadi insya Allah di tahun ini juga ISSN keluar seperti itu, karena kita sudah ada edisi pertama seperti itu. Nah, setiap edisi kita menerima 5 artikel. Gitu. Jadi silahkan untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, barangkali ada yang memiliki hasil-hasil penelitian terkait dengan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan, bisa sekali dikirim ke Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini seperti itu. Sekian dari saya untuk dengan ini saya buka dan saya siap menerima artikel dari teman-teman semua untuk dipubliskan di Jurnal Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya ucapkan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh Anda. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari moderator. Nama, Cecilia Prawening MPD. Tanggal lahir, Sukoharjo 24 Februari 1998. Alamat, Jalan Mardi Kenya, Gang Permata, RT 9, RW 7, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kode pos 53116. Email, ceciliaprawening@gmail.com. Untuk nomor handphone 0823 2946 0574. Pendidikan, Sekolah Dasar SD Negeri Kranji 3 tahun 2004 sampai 2010. Sekolah Menengah Pertama MTS Negeri Model Purwokerto 2010 sampai 2013. Sekolah Menengah Atas MA Negeri 2 Purwokerto tahun 2013 sampai 2016. S1 Institut Agama Islam Purwokerto 2016 sampai 2020, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD. S2 Program Master Pendidikan Islam Anak Usia Dini
di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2020 sampai 2022. Adapun jabatannya yaitu tenaga pengajar PAUD Al-Azkiyah tahun 2017 sampai 2018, pengurus Taman Bacaan Masyarakat Wadas Kelir tahun 2017 sampai 2018, pengurus komunitas guru belajar Purwokerto 2017 sampai sekarang. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tenaga pengajar PAUD Wadas Kelir tahun 2018 sampai sekarang, tutor bimbingan belajar Rumah Kreatif Wadas Kelir 2018 sampai dengan sekarang, tutor program kesetaraan kejar paket C Rumah Kreatif Wadas Kelir tahun 2019, pengelola jurnal Edu Kreatif 2019 sampai 2021, pengelola PKBM Rumah Kreatif Wadas Kelir 2020 sampai dengan sekarang, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2022 sampai dengan sekarang. Ya, adapun di sini pemateri memiliki 10 pemateri menjadi pemateri seminar pelatihan presenter dan workshop pada dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Salah satunya yaitu beliau menjadi pemateri dalam workshop Guru Fest 2018 yang diselenggarakan oleh komunitas guru belajar Purwokerto pada hari Minggu 25 November 2018. Selanjutnya yaitu tentang penelitian dan publikasi ilmiah. Beliau memiliki 13 penelitian. Salah satunya yaitu di sini ada artikel ilmiah tentang refleksi kebenaran, prinsip kejujuran sebagai komunikasi spiritual anak di era digital di jurnal Al-Balagh, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 3, nomor 2 Juli sampai dengan Desember 2018. Untuk publikasi buku sendiri ini dari tahun 2017 sampai 2023, di sini mempublikasikan 12 buku. Salah satunya yaitu buku aktivitas anak Aku Pintar Berhitung yang diterbitkan oleh Checklist Yogyakarta tahun 2000. Selanjutnya untuk publikasi media massa tahun 2017 sampai 2023. Di sini terdapat 13 publikasi, salah satunya artikel Coret-coret si kecil yang membawa manfaat dimuat Anggun PAUD Kemdikbud dimuat pada 9 Agustus 2017. Selanjutnya ada penghargaan dan prestasi kurun waktu 2017 sampai 2023. Salah satunya yaitu menjadi pamong mahasiswa praktik pengalaman lapangan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada 17 Januari sampai 15 Februari 2022 dengan jumlah 80 JP. Untuk selanjutnya yaitu pengabdian 2017 sampai 2023 yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rumah Kreatif Wadas Kelir di Desa Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas tahun 2017 sampai dengan sekarang. Baik, kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nia Dewi Lestari. Sepertinya Kak Nia Dewi Lestari banyak mengetahui saya yang membacakan setiap pajak kali lebat. Terima kasih sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat Dr. Insinyur Iqbal MSI, kepada yang kami hormati Dekan FAI UNU Purwokerto, Ibu Dr. Nelly Roshidah, pada yang kami hormati Korprodi Piaud FAI UNU Purwokerto, Bapak Musyafa Ali MPD, pada yang kami hormati ketiga narasumber Bapak Riznianto Hermawan MPD, Bapak Nur Hafid MPD, dan Ibu Nur Azura Sari MPD, serta yang berbahagia peserta webinar nasional pada malam hari. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah keberkahan. Tidak lupa salat serta salam senantiasa kita haturkan dan
Cecilia Praweni. Pada kesempatan malam hari ini turut serta bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam webinar nasional kolaborasi Prodi PIAUD dengan mengusung tema moderasi agama untuk anak usia dini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan diskusi dan berbagi ilmu pada malam hari ini, perkenankan saya untuk dapat mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk berfoto bersama terlebih dahulu, di mana Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat menyalakan kamera. Nantinya kegiatan foto bersama akan dipandu bersama dengan Pak Hamid. Bersiap? Pada Pak Hamid bisa dipandu untuk melakukan sesi foto bersama. Siap semua. 1, 2, 3. Oke. Lagi, slide selanjutnya. Open kamera, semua tersenyum dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, 1 slide terakhir. Lagi 1, 2, 3. Oh, ternyata masih banyak slide-nya. Yuk, 1 kali lagi. Yang terakhir ya. Open kamera. Pasang muka manis, ganteng, dan cantiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kita memandu kegiatan sesi foto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita langsung saja memulai kegiatan berdiskusi bersama mengenai moderasi beragama. Mengenai moderasi beragama sebenarnya sebuah istilah yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama ya. Karena memang moderasi beragama ini dicanangkan oleh terutama Kementerian Agama, di mana moderasi beragama ini masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah di tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi, seluruh program kementerian dan lembaga nantinya akan diwarnai dalam moderasi beragama. Akan tetapi, mengenai moderasi beragama ini, bagaimana dan apa serta bagaimana cara memberikan penanaman moderasi beragama atau mengajarkan moderasi beragama yang memang ditujukan kepada anak usia dini. Apa, seperti apa, dan bagaimana moderasi beragama untuk anak usia dini? Nantinya kita bersama-sama memperdengarkan bagaimana Bapak Rizdianto, kemudian Pak Nur Hafid, serta Ibu Nur Azila akan berbagi moderasi beragama dalam 3 lingkup, yakni lingkup keluarga, sekolah, serta masyarakat. Sebelum saya mulai untuk mengajak para ketiga pemateri informasi, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu apakah ketiga narasumber kita ini sudah siap dan sudah hadir serta bergabung bersama kita pada malam hari ini. Bapak Rizdianto Hermawan, Assalamualaikum, sudah hadir? Waalaikumsalam. Sudah hadir Kak Cesi. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian Bapak Nur Hafid, Assalamualaikum, sudah hadir? Waalaikumsalam, sudah hadir Kak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nur Azila Sari, Assalamualaikum, sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga pemateri sudah hadir dan sudah siap sepertinya. Tanpa panjang kali lebar, kita akan mulai untuk membincang mengenai moderasi beragama untuk anak usia dini, mulai dari lingkup keluarga bersama dengan beliau, dosen Universitas Ma'arif NU Kebumen, kelahiran Banjarnegara 15 November 1995 dan bertempat tinggal di Blambangan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Beliau juga pernah menempuh pendidikan sejak 2004
untuk mendalami keilmuan PIAUD di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kemudian pada tahun 2020 beliau juga tetap menjadi setia pada PIAUD di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada saat ini sedang melakukan pendalaman keilmuan pada studi Islam konsentrasi PIAUD di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menempuh pendidikan S3. Beliau aktif sebagai pendidik sejak tahun 2017 hingga saat ini, mulai dari pendidik pada bimbingan belajar, kemudian program kesetaraan, dosen, serta saat ini beliau juga tengah menjabat sebagai Korprodi PIAUD UNU Kebumen. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Rizdianto Hermawan MPD, yang pada malam hari ini akan memaparkan materi mengenai moderasi beragama dalam ruang lingkup keluarga. Bapak Rizdianto Hermawan, kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Cecilia Prawening, dosen PIAUD UNU Purwokerto. Baik, langsung saja ya teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Naili Rosyidah selaku Dekan FKIP ya, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Musyafa Ali selaku Kaprodi PIAUD UNU Purwokerto, dan juga teman-teman pemateri dan peserta yang pada malam hari ini kita akan belajar bersama, yang semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke, langsung saja saya akan share screen. Sudah terlihat Kak Cesi? Oke, baik teman-teman semua, pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Musyafa Ali untuk berdiskusi bersama teman-teman semua tentang penguatan moderasi beragama pada anak usia dini. Lebih khusus nanti akan membahas tentang bagaimana menanamkan moderasi beragama pada anak usia dini, terutama di lingkungan keluarga. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Ini beberapa pengertian yang saya kutip dari modul moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Keagamaan ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwasanya moderasi beragama itu dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwasanya moderasi beragama itu selalu mencari jalan terbaik, ya, tidak terlalu ekstrim dan juga sebaliknya seperti itu. Seperti banyak kasus-kasus yang sedang marak saat ini ya. Tadi saya membaca berita di Tempo pada tahun 2022 saja sudah banyak kasus-kasus intoleran dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pelarangan ibadah Natal ya. Kemudian yang kedua ada fenomena intoleran yang terjadi di SMA Negeri 5 Jakarta, dan banyak lagi kasus-kasus yang demikian. Nah, kasus-kasus ini itu dapat muncul kurang lebih itu dikarenakan seseorang itu kurang memiliki perilaku-perilaku yang moderat ya, sehingga mereka selalu menganggap diri mereka itu yang paling benar. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, selanjutnya dijelaskan dalam penelitian yang ditulis oleh Anwar tahun 2021, bahwasanya Islam moderat itu merupakan konsep pengajaran ya, dengan nilai-nilai yang toleran, mengambil jalan tengah,
pemecahan masalah melalui musyawarah, pengakuan pluralisme, kemajemukan, dan mediasi untuk pemecahan masalah. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, ini ada indikator moderasi beragama yang tercantum di dalam modul Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Kurang lebihnya ada 4, ini diterbitkan pada tahun 2019. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan ya. Di mana komitmen kebangsaan ini itu merupakan indikator yang sangat penting dalam melihat sejauh mana cara pandang seseorang, sikap seseorang, dan praktik beragama seseorang yang bisa memberikan dampak kepada kesetiaan terhadap konsensus dasar dari kebangsaan itu sendiri, ya, terutama terkait dengan penerimaan ideologi Pancasila, ideologi negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang terkait dalam penerimaan Pancasila dan lain sebagainya, serta rasa nasionalisme yang memang ditanamkan di negara Indonesia ini. Nah, sebagai bagian dari komitmen kebangsaan, maka penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya, maka dapat kita pahami bahwasannya di dalam undang-undang pun itu mengajarkan adanya kesetaraan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Ya, karena kita tahu bahwasannya negara Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan ras. Ya. Nah, oleh sebab itu kita melihat saking banyaknya perbedaan itu, maka seharusnya itu muncul konfliknya itu lebih banyak ya. Akan tetapi alhamdulillah mayoritas masyarakat di Indonesia ini sudah sadar akan moderasi beragama ya, meskipun belum semuanya. Nah, salah satunya adalah tadi ya, ada lembaga-lembaga yang sudah menggawangi tentang bagaimana moderasi beragama itu dikembangkan. Salah satunya tadi dijelaskan di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, bahkan di kampus Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen juga visi utamanya adalah menjadi center moderasi Nusantara. Dan itu diturunkan sampai pada prodi yang hasil lulusannya itu adalah mencetak generasi-generasi yang moderat seperti itu. Nah, dari sini dapat kita saksikan terutama di wilayah kita alhamdulillah sudah nilai moderasi itu sudah mulai tertanam di dalam masyarakat. Nah, namun demikian penanaman nilai-nilai moderasi beragama khususnya pada anak usia dini itu penting kita tanamkan dari dalam lingkungan keluarga ya. Jadi mulai dari keluarga, kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, komitmen kebangsaan ini itu penting untuk dijadikan sebagai salah satu indikator bahwasanya dijadikan sebagai salah satu indikator dalam moderasi beragama itu sendiri ya, karena seperti yang sering disampaikan oleh Menteri Agama sebelumnya ya, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama itu mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Ya, jadi sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Ya. Itu. Oke. Kemudian poin yang kedua adalah indikator yang kedua moderasi beragama itu adalah toleransi. Ya. Di mana toleransi itu sendiri itu merupakan sikap seseorang dalam memberikan ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, ya itu. Jadi
seseorang yang sudah memberikan ruang, tidak mengganggu orang lain untuk memeluk keyakinan sesuai keyakinannya, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, itu bisa dikatakan sebagai toleransi. Ya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini, jadi kita selalu memberikan ruang dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Islam pun Nabi itu tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam, ya. Di dalam surat Al-Kafirun itu dijelaskan, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Jadi tidak ada paksaan untuk mengikuti apa yang kita yakini. Nah, dengan demikian toleransi itu mengacu pada sikap yang hormat, ya, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita. Nah, dan berpikir positif terhadap orang lain dan lain sebagainya. Nah, sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi sendiri itu menjadi fondasi yang terpenting di dalam negara demokrasi. Ya, apa-apa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian indikator yang ketiga adalah anti kekerasan atau radikalisme, ya, yang akhir-akhir ini kerap bermunculan lagi, seperti ada bom bunuh diri dan lain sebagainya, ya. Nah, radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama itu dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang ekstrim yang di dalamnya itu mengatasnamakan agama, ya, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya di semua agama itu tidak pernah mengajarkan kekerasan seperti itu. Kemudian yang keempat, indikatornya adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal, ya. Jadi sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal itu dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliyah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi-tradisi yang berkembang di Indonesia. Ya, karena banyak sekali tradisi, banyak sekali kebudayaan, sehingga dalam hal ini seperti yang sering saya dengarkan, sering saya baca, Islam masuk ke Indonesia itu bukan untuk merubah budaya, tapi mengajarkan nilai-nilai Islam, di mana cara pengajarannya bisa melalui budaya-budaya setempat, ya, seperti Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, yang mengajarkan Islam, membawa Islam itu dengan budaya. Jadi tidak menyalah-nyalahkan budaya dan lain sebagainya. Ini yang tertera dalam modul moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita dalam menanamkan moderasi beragama pada anak usia dini di dalam keluarga, ya, karena keluarga itu menjadi sektor pendidikan pertama pada seseorang, ya. Seseorang dilahirkan, bahkan sejak di dalam kandungan itu mendapatkan pendidikan dari keluarga, itu yang pertama. Kemudian baru kepada lingkungan yang lebih luas. Nah, di sini disebutkan bahwasanya keluarga merupakan lingkungan sentral penanaman nilai religius terhadap anak, ya. Ini dapat kita amati anak sejak lahir sampai sebelum masuk PAUD itu dominan di keluarga. Bahkan ketika anak sudah masuk sekolah, sebagian waktu yang lebih besar itu ia habiskan di keluarga, ya. Sehingga keluarga ini memang menjadi fondasi yang sangat penting dalam pendidikan, dalam kehidupan beragama seseorang, ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam agama Islam sering dijelaskan, sering kita dengar bahwasanya setiap manusia yang lahir
mereka lahir dalam keadaan suci, ya. Orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani. Jadi di sini konteksnya adalah di mana lingkungan keluarga itu yang pertama kali membentuk keyakinan anak, pendidikan anak, sampai pada sikap dan perilaku yang akan anak lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi yang membentuk utama adalah di lingkungan keluarga. Nah, manusia kemudian di teori yang kedua itu dilahirkan dalam keadaan yang kosong, bagaikan kertas putih. Seseorang mau memberikan warna apa, itu ya di kertas putih itu, sesuai dengan yang memberikan warna. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwasanya lingkungan itu berperan sangat penting dalam pembentukan seseorang, ya, baik dari pola pikirnya, sikapnya, pengetahuannya, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang terkecil di sini adalah lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu menjadi sektor yang paling penting, ya. Kalau menurut saya itu yang utama, paling utama dalam menanamkan moderasi beragama pada seseorang, khususnya pada anak usia dini. Ketika di dalam keluarga itu moderasi beragama, nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya itu sudah tertanam dengan kuat, insya Allah ketika anak itu keluar dari lingkungan keluarga, maka tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang berusaha merubahnya ke kepercayaan yang ekstrim, yang lain sebagainya, bahkan yang dilarang di negara Indonesia. Nah, kita lanjutkan moderasi beragama pada anak usia dini, ya. Anak usia dini itu diperkenalkan nilai-nilai karakter Islam moderat yang bersifat pada aspek kesetaraan, toleransi, pembebasan, kemanusiaan, pluralisme, sensitif, dan diskriminasi, non-diskriminasi, ya. Itu jadi poin penting dalam memperkenalkan nilai-nilai karakter Islam moderat pada anak usia dini itu ada beberapa aspek yang disebutkan dalam penelitiannya Anwar, ya. Jadi beberapa diantaranya adalah kesetaraan, toleransi, pembebasan, kemanusiaan, pluralisme, sensitif, dan non-diskriminasi. Sehingga ketika anak sudah kita tanamkan nilai-nilai kesetaraan, anak itu tidak akan menganggap remeh teman-teman di lingkungannya, kemudian tidak akan mengucilkan, membedakan, bahkan sampai memusuhi seseorang yang dianggap tidak sama, karena anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini, ya. Begitu juga dengan toleransi. Ketika anak sudah diajarkan toleransi sejak dini, maka ketika dia keluar dari lingkungan keluarga, dia akan memiliki sikap toleran tinggi terhadap lingkungannya, ya, dan lain sebagainya. Itu, nah, ketika kita lihat dari beberapa pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan di atas, maka nilai-nilai moderat yang perlu ditanam pada anak usia dini di dalam keluarga sebagai upaya menangkal radikalisme adalah diantaranya sebagai berikut. Ini ada beberapa poin yang saya rangkum dari beberapa penelitian dan tulisan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan itu penting ditanamkan pada anak sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, ya. Seperti halnya ada 4 pilar yang menjadi fondasi utama di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan ras, ya. Sehingga ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, menanamkan nilai-nilai NKRI dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka anak kita akan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, sehingga ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang akan mempengaruhi, ya, pendirian
anak-anak itu insya Allah akan lebih sulit ya, seperti itu. Kemudian menumbuhkan semangat komitmen kebangsaan pada anak usia dini itu bisa dimulai dengan memberikan anak produk-produk di dalam negeri ya. Ketika kita bicara komitmen kebangsaan, berarti bagaimana kita itu mencintai produk